Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Insinyur Dr. Rukmawati Brotojoyo selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian dan teman-teman yang saya banggakan, karena kami dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kami tentang perbedaan sistem pertanian Indonesia dengan India di bidang SDM, ekonomi, dan teknologi informasi. Berikut adalah nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Bagus Deki Gustian Pratama dengan NIM 109. Yang kedua ada Adinda Lutfi Tanuri dengan NIM 110. Yang ketiga ada Akila Hasna Kolidiah dengan NIM 111. Yang keempat ada Hanif Zafran Ausaf dengan NIM 112. Ratna Ika Rahayu dengan NIM 113. Dan saya sendiri, Amanda Paul dengan NIM 114. Lilih Istiana dengan NIM 115. Sita Husna Berliana Hafsari dengan NIM 116. Sabila Amalia Haku dengan NIM 117 dan Abdon Raigab Sianturi dengan NIM 118. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk teman-teman yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Amanda Paul yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sistem pertanian Indonesia. Yang pertama ada definisi dari padi. Padi merupakan tanaman semusim dan tanaman pangan penghasil beras terbesar di Indonesia yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia ini beras menjadi salah satu makanan pokok yang sangat sulit digantikan oleh bahan pokok yang lainnya seperti jagung, kentang, sagu, dan lain-lain. Beberapa syarat di atas merupakan salah satu bentuk untuk menghasilkan beras yang berkualitas dan bernilai tinggi. Upaya petani dalam melindungi tanamannya ini sangatlah penting, sangat diperlukan kerja keras. Maka dari itu petani menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, yang dimana pertanian berkelanjutan ini merupakan salah satu pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian dan sekaligus untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Terlepas dari itu semua, tentunya dalam budidaya tanaman padi banyak kendala dalam pemeliharaan tanaman. Salah satunya yaitu gangguan dari OPT atau organisme pengganggu tanaman. Biasanya berbentuk hewan atau tumbuhan yang menjadi salah satu kendala dalam budidaya tanaman padi. Karena adanya serangan OPT ini, kualitas maupun kuantitas pada tanaman padi menjadi berkurang dan akan berdampak pada pasca panen nanti. OPT ini mempunyai 3 jenis kelompok, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Gulma juga memberikan pengaruh yang signifikan karena dengan adanya gulma ini, tanaman dan gulma akan menjadi bersaing untuk merebut cahaya matahari serta makanan. Maka dari itu OPT perlu dikendalikan. Panen pada saat umur yang optimum sangatlah penting untuk memperoleh mutu beras yang baik dan menekan kehilangan hasil. Dan pada umumnya panen dilakukan pada saat gabah sudah mulai menguning dan kadar air gabah berkurang 25% sampai 27% pada saat musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau presentasinya 21% sampai 24%. Jika penundaan panen dilakukan maka akan menurunkan persentase beras patah. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses senescence yang menurunkan kekompakan ikatan antara granula padi dan jaringan dalam biji. Untuk yang selanjutnya adalah sistem pertanian India. Pertanian adalah tulang punggung dari ekonomi India. Di India, pertanian berkontribusi sekitar 16% dari total
GDP, dan 10% dari total ekspor. GDP adalah singkatan dari Gross Domestic Product, didefinisikan sebagai total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu. Lebih dari 60% dari luas daratan India merupakan lahan subur. India adalah negara terbesar kedua dalam hal total tanah subur. Produk pertanian dengan nilai ekonomi yang signifikan dari India adalah beras, gandum, kentang, tomat, bawang, mangga, tebu, kacang-kacangan, kapas, rempah-rempah, dan lain-lain. Strategi kunci kebijakan pembangunan pertanian India terdiri dari 1. Program Pelita 11 atau pembangunan 5 tahun tahun 2012 sampai 2017. 2. Program Rastriya Krishi Vikas Yojana atau RKFY. 3. Misi Ketahanan Pangan Nasional atau National Food Security Mission atau NFSM. Dan yang keempat adalah Misi Hortikultura Nasional atau National Horticulture Mission atau NHM. Selanjutnya, pemerintah dan Kementerian Pertanian India adalah pelaksana kebijakan pembangunan pertanian untuk kebijakan dukungan harga komoditas pertanian. Tingkat harga minimum subsidi komoditas pertanian ditetapkan oleh pemerintah India. Food Corporation of India adalah badan usaha milik negara India yang melaksanakan kebijakan dukungan tingkat harga minimum subsidi. FCI adalah badan usaha milik negara yang dikuasai oleh pemerintah India melalui Kementerian Pangan dan Kementerian Pertanian yang dibentuk pada tahun 1965 yang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Pangan India. FCI merupakan salah satu perusahaan terbesar di India dan Asia Selatan di bidang industri pangan, mempertahankan tingkat yang aman dan memuaskan dalam level operasional dan cadangan penyangga dari komoditas pangan utama untuk dapat menjamin ketahanan pangan nasional India. Di India, air dicirikan oleh distribusi spasial yang sangat tidak merata, kebutuhan air yang semakin meningkat oleh sektor industri dan pertanian, serta kualitas yang semakin menurun akibat pencemaran telah menyebabkan kondisi di mana konsumsi air meningkat pesat, namun pasokannya terus berkurang. Menurut data World Factbook of the Central Intelligence Agency 2012, India termasuk di antara yang 3 negara teratas untuk irigasi di dunia. Pertanian adalah pengguna sumber daya air yang signifikan di India. Jadi, jika kelangkaan air akan terjadi, itu pasti akan mempengaruhi pertanian dan akan sulit untuk memberi makan populasi negara yang begitu besar seperti India. Selain itu, penggunaan air yang berlebihan akan menyebabkan krisis air di masa depan dan merusak lingkungan dalam banyak hal seperti nutrisi, polusi, peningkatan salinitas, kerusakan sebagian dataran banjir, dan lahan basah. Berikutnya ada perbedaan di bidang ekonomi di Indonesia dan India. Next. Perekonomian India saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan sedang mengalami saat-saat terbaik dalam sejarahnya. Hampir semua indikator perekonomian makro mengalami pertumbuhan yang positif dan pesat diikuti angka pertumbuhan yang cukup tinggi. India merupakan satu dari 5 negara yang menguasai 50% angka produksi dunia, serta mendapat peringkat pertama pada stok future dan juga peringkat kedua pada indeks futures dunia. Perekonomian India saat ini sudah jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, dengan indikasi kontribusi perdagangan internasional terhadap GDP India yang mencapai 25% pada tahun 2007. Next. Selanjutnya adalah kemajuan ekonomi di India. Yang pertama, pertumbuhan rata-rata yang mencapai 8-9% per tahun atau rata-rata pertumbuhan tahun fisikal pada 2006 sampai dengan 2007 mencapai 9,6%. Dan pada 2008 sampai dengan 2009 mencapai sedikit di atas 6% akibat krisis.
Yang kedua adalah meningkatnya arus masuk foreign direct investment atau FDI, di mana tingkat tahun 2008 sampai 2009 adalah 35 miliar US dollar. Yang ketiga, saat ini India adalah sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia setelah Cina. Yang keempat, menurut studi oleh McKinsey Global Institute atau MKI, pasar India diperkirakan akan menjadi kelima terbesar di dunia tahun 2025. Saat ini India menduduki peringkat ke-12. Kemudian yang kelima, India termasuk ranking 41 dalam Industrial Competitiveness atau menurut sumber UNIDO. Yang keenam, 4 pengusaha India termasuk dalam 10 besar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Selama ini, pengusaha ekspor Indonesia masih terpaku pada pasar-pasar tradisionalnya seperti Cina, Jepang, dan Eropa. Namun kurang memperhatikan pasar besar di India. Saat ini pemain-pemain besar dunia sudah mulai memperhatikan pasar India yang masif. Salah satu contohnya seharusnya para pemasar industri pariwisata dapat lebih mudah menarik pasar India dengan mempromosikan produk budaya dan wisata sejarah, dengan mengetengahkan budaya-budaya Indonesia yang mendapat pengaruh dari India, seperti candi-candi dan senda tari. Namun di sisi lain, barang-barang kerajinan Indonesia dapat menjadi komplementer sebab mempunyai mutu yang jauh lebih baik dibandingkan barang-barang kerajinan India. Perbedaan sumber daya manusia di negara Indonesia dan India. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif. Makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Secara konseptual, pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan nasional seharusnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan ini, yakni peningkatan harkat dan martabat bangsa. Sumber daya manusia sangatlah penting untuk negara maju maupun negara berkembang, terutama di daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti Kabupaten Pelalawan yang semakin berkembang baik jumlah penduduk maupun perekonomiannya. Selanjutnya, SDM di negara India. India adalah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa. India menjadi negara terbesar ke-7 berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam produk nasional bruto. Diukur dari segi paritas daya beli atau purchasing power parity, dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar, dan memiliki kemampuan senjata nuklir. India memiliki jumlah penduduk kedua terbesar di dunia, yaitu mencapai 1,2 miliar jiwa. Dengan sumber daya manusia yang besar, India terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang besar. Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi India sangat meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dan kini menduduki ranking ke-11 dalam hal PDB. Penduduk India mayoritas beragama Hindu dan masih menganut sistem kasta dalam kehidupan sosialnya. Investasi pada peningkatan sumber daya manusia di India yaitu strategi pemerintah India dalam upaya mensukseskan kebijakan reverse brain drain sangat berhubungan erat dengan investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di India. Kemudian pendidikan di India, yaitu pemerintah India percaya bahwa pembangunan ekonomi akan sangat relevan dengan kualitas pendidikan di India.
Kualitas pendidikan yang baik akan mampu menarik pelajar India untuk tetap belajar di India. Selanjutnya adalah SDM di negara Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia Indonesia merupakan bagian dari proses serta tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung. Diharapkan proses ini membawa keuntungan serta mendorong proses pembangunan nasional. Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju. Minimal ada 4 kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, serta menguasai iptek yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, pengembangan peranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Next. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global. Mempertimbangkan peran strategis SDM bagi akselerasi pembangunan negara, kebijakan, dan langkah strategis program kerja yang komprehensif mesti terwujud agar dapat mencetak banyak SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Selanjutnya yaitu perbandingan. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia tampaknya belum diimbangi oleh ketersediaan talenta yang mumpuni. Beberapa perusahaan teknologi di Indonesia masih harus mengimpor tenaga kerja asing. Sebaliknya, Indonesia diproyeksi kekurangan sekitar 18 juta tenaga ahli pada 2030. Hanya Asosiasi E-Commerce Indonesia menyatakan pandangan yang lebih optimis. Ketua Umum IDEA, Ignatius Untung, menyatakan 3 hingga 5 tahun ke depan, Indonesia tak perlu lagi impor talenta digital lagi dari India. Indonesia bisa memenuhi kebutuhan talenta di dalam negeri jika pengembangan SDM dilakukan sedini mungkin. Salah satu penyebab kualitas SDM India lebih unggul dibanding Indonesia adalah kemampuan berbahasa Inggris. Untuk itu, kemampuan ini menjadi hal dasar agar SDM Indonesia memahami perkembangan teknologi. Penduduk Indonesia baru sekitar 0,6% yang menjadi pengusaha. Selanjutnya, perbedaan bidang teknologi pertanian di Indonesia dan India. Next. Yang pertama, ditinjau dari segi produktivitas, India lebih unggul disebabkan menjadikan sektor pertanian sebagai stakeholder, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 dengan penduduk kurang dari 1,2 miliar. India memiliki sistem pertanian yang cukup unggul karena menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan seperti mengurangi pupuk kimia dan melakukan pengolahan yang tepat sasaran. Oleh sebab itu, dengan tanah yang subur serta iklim yang mendukung, dapat menjadikan India sebagai negara yang terbilang sukses dalam ekspor bahan pangan. Yang kedua, India juga cukup cakap dalam mengatasi masalah pembangunan sektor pertanian. India telah menerapkan penggunaan teknologi, inovasi, dan kebijakan makro yang tentu berpihak kepada petani dan melibatkan banyak pihak lainnya. Salah satu contohnya, setiap radius 2 km, pemerintah menyediakan pusat penelitian yang di dalamnya terdapat pakar ahli pertanian serta fasilitas mendukung yang dapat dimanfaatkan oleh petani lokal. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sebelumnya ada sesi pertanyaan, kita beralih ke WA Group. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.